Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para insan-insan Dompet Duafa dimanapun berada, alhamdulillah hari ini saya ada di Dompet Duafa Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan inilah kantor baru bagian dari wakaf yang dikelola oleh kawan-kawan Dompet Duafa DIY untuk terus mensiarkan gerakan-gerakan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan gerakan kebaikan lainnya. Kita mari lihat ke dalam ya. Ini dulunya adalah rumah yang kemudian dibeli dengan dana wakaf agar bisa lebih produktif, dimanfaatkan untuk para volunteer, kajian-kajian, selain juga kantor penerimaan dan penyaluran atau distribusi dana zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Assalamualaikum. Oke, ini adalah layar depannya kantor Dompet Duafa Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari depan kita sudah disambut oleh Mbak Nurul ya, tim CRM di depan. Ada produk-produk juga kaitan dengan binaan Dompet Duafa. Ada kopi, ada juga madu dan sebagainya. Termasuk juga batik yang ada di daerah Giriloyo dan sekitarnya di daerah Bantul, Sleman dan lain sebagainya. Ini bagian dari bagaimana gerakan-gerakan zakat itu mewujudkan pemberdayaan yang ada di masyarakat. Bicara tentang zakat, maka bicara tentang harta. Dalam Al-Quran, harta itu diambil dengan beberapa kata. Ada kata mal, mala yamilu melan, yang berarti cenderung untuk kita miliki. Ada kata fadlun, yang berarti utama. Sehingga orang yang punya harta punya keutamaan untuk kemudian dia investasikan di jalan Allah dalam bentuk wakaf atau kemudian didistribusikan dalam bentuk sedekah dan juga zakat. Lalu ada rizkun, pemberian. Ketika kita diberikan gaji atau mendapatkan harta, lalu harta itu diapakan? Harta itu dibelanjakan. Kata belanja itu dalam bahasa Arab infak. Spending, expenditure itu adalah belanja, itu disebut dengan infak. Ada infak fi sabilillah, ada infak fi sabilil syaitan. Maka kita dianjurkan untuk infaknya fi sabilillah, di jalan Allah, dari harta yang halal, prosedurnya juga halal, dibelikan untuk sesuatu yang halal dan manfaat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita keluarkan untuk keluarga kita namanya nafkah. Tapi ada harta yang kita keluarkan untuk al-maslahatul amah, kebutuhan orang banyak. Ada orang sakit, ada orang yang teraniaya, ada orang yang terkena musibah. Dan ini sebagai bukti pembenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan sodaqoh. Sodaqoh berasal dari kata sodaqoh, membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sodaqoh yang kita keluarkan itu ada yang wajib, hukumnya gitu ya. Lalu kemudian dari harta-harta tertentu, waktunya tertentu dan untuk orang-orang tertentu. Kata Imam Syafi'i, ismun lima yukhraju an malin wa badarin ala wajhin mahsusin. Itulah yang disebut dengan zakat. Maka zakat yang kemudian diterima oleh Dompet Duafa segera disalurkan dalam waktu setahun dalam berbagai program, baik program yang sifatnya charity, pembinaan, pemberdayaan, sampai pada advokasi. Tapi ada juga harta yang dikelola oleh lembaga seperti Dompet Duafa, yakni yang sifatnya investatif atau revolving ya. Ditahan pokoknya, dialirkan manfaatnya. Itulah yang disebut dengan wakaf atau sedekah jariyah. Dalam pengelolaan zakat itu harus ada 3 aman. Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Maka di lembaga Dompet Duafa, baik lembaga amil zakat maupun kenadirannya, ada Dewan Pengawas Syariah dan ada Biro Kepatuhan Syariahnya. Yang kedua adalah aman regulasi dan aman NKRI. Maka kita butuh namanya izin dari Kementerian Agama atau dari negara melalui Kemenag. Kalau di daerah melalui Kementerian Agama wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini seperti contoh di sini ada piagam penghargaan gitu ya, dan juga izin dari Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Dompet Duafa cabang di Yogyakarta berhak untuk atau boleh mengelola dana zakat, infak, dan sedekahnya. Yang kedua, Dompet Duafa juga sebagai lembaga nadir wakaf. Kita punya 2 izin, yaitu izin wakaf, izin nadir wakaf, yang kedua izin nadir wakaf uang. Maka dimanapun berada, kawan-kawan semuanya yang ada di DIY terutama bisa berzakat, infak, sedekah atau wakafnya melalui Dompet Duafa Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada di Jalan Wirobrajan, alamatnya di sini. Selain aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI, prinsip dalam pengelolaan zakat itu ada 3 pro. Profesional, prosedural, dan proporsional. Sehingga para amilin dan amilat Dompet Duafa dipastikan mengikuti pelatihan, capacity building, sampai pada sertifikasi amil dan juga nalir. Ya.
Dalam hal prosedural, maka kita ada SOP, ada mulai kebijakan umum, kebijakan operasional, panduan pedoman sampai pada SOP yang ada di setiap bisnis proses kita, baik dari mulai penghimpunan sampai pada penyaluran. Lalu proporsional, bagaimana kita kemudian mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah untuk 8 asnaf sesuai dengan prosedur yang ada dan juga secara proporsi yang sudah disusun dalam RKP tiap tahunnya. Pun dalam rencana strategis yang disusun setiap 5 tahun, baik yang ada di pusat maupun yang ada di cabang. Dan tema kita Ramadan di tahun ini adalah isi kekosongan hati dengan kebaikan. Karena diri manusia yang sejati adalah diri manusia yang rohani, dan pusatnya rohani adalah kolbu, ya, kolbu kita. Maka orang yang dekat dengan Allah, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ilallah. Tidak ada apapun dalam kolbu kita kecuali kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara terus kita mendekatkan ta'aruf ila Allah selain berzikir, selain kita memperbanyak ibadah, juga beramal kebaikan, apapun kebaikan. Karena cabang daripada iman yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq. Ketika kita di jalan ada sesuatu yang akan melukai orang gitu ya, kita singkirkan. Ini bagian dari keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cabang-cabang daripada iman. Maka orang yang mengaku dirinya iman kepada Allah, dia akan berbanding lurus dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, baik kepada tetangganya, saudara semuslimnya, dan siapapun, tanpa sekat menembus batas. Karena kemanusiaan tanpa batas. Saya Ahmad Fauzi Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.